Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Ya, di video kali ini kita akan berbagi informasi ya, geser sedikit dari PPDB, kita geser ke PIP 2024. Karena apa? PIP 2024 ini sudah mulai ada pendistribusiannya. Wow, ya yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih ya. Kapan tuh Mas Eka pendistribusiannya? Sabar ya. Kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ya, jadi PPDB itu. Jadi PIP 2024 ini sudah akan mulai cair, ya. Kalau warga sekolah ngecek di webnya, di web Si Pintar ya, di web PIP-nya, warga sekolah pribadi yang ngecek ya, itu nanti pasti ada error dan segala macam, sulit untuk dilihat. Nah, ini Mas Eka mengeceknya langsung di web Si Pintarnya ya. Di web Si Pintar itu sudah tertera tahun 2024 ada SK nominasi dan ada SK pemberian. Beberapa 2 hari yang lalu Mas Eka ngeceknya ya. Kemudian diperkuat dengan surat dari kementerian nih ya, muncul ya. Suratnya seperti ini. Nah, dia di situ menjelaskan ada beberapa poin ya. Yang ini surat untuk SK nominasi, sementara SK pemberian itu sudah langsung ada di sistem Si Pintar Sekolah. Bedanya SK pemberian dengan SK nominasi Mas Eka. Jadi SK pemberian ini adalah langsung diberikan untuk para warga sekolah yang sudah memiliki buku tabungan PIP-nya ya. Jadi yang baik itu kelas berjalan ataupun kelas akhir ya. Ini mereka sudah memiliki buku PIP-nya ya. Jadi kalau misalkan udah punya buku PIP-nya, dia masuk di dalam SK pemberian. Nah, untuk mengeceknya kan bisa ngecek di web. Cuma saat ini webnya kan nggak bisa dibuka gitu kan. Sekalinya pun bisa dibuka, error pengecekannya. Baiknya lebih baik para warga sekolah langsung print ke banknya, cek secara berkala di banknya. Nah, itu kalau di web Si Pintarnya itu ya seperti ini. Dia paling cepat itu tanggal 16 April 2024. Jadi para warga sekolah, kalau sekarang boleh nggak Mas ngeceknya, silakan gitu kan. Cuma kalau di websitenya itu, di sistemnya itu deadline-nya paling cepat tanggal 16 April 2024 gitu ya. Nah, untuk SK pemberian sendiri dia hanya beberapa tahap aja gitu kan, tahap-tahap tertentu yang keluar untuk di 2024 ini gitu ya. Nanti kalau misalkan belum ada, berarti nunggu di tahap berikutnya. Yang keluar itu tahap 8, 20, 4, 7, dan 11. Ya, 8, 4, 20, 7, 11 ini adalah data yang diambil dari DTKS dan P3KE. Jadi ada yang DTKS kelas lanjutan dan ada yang DTKS kelas akhir. Kemudian ada P3KE lanjutan dan ada P3KE kelas akhir, serta ada P3KE yang desil 1 sampai dengan desil 2 gitu ya. Jadi tidak semuanya masuk nih. Kalau yang usulan partai kapan Mas Eka? Yang usulan partai nanti ada tahap berikutnya ya. Kemudian yang usulan sekolah kapan Mas Eka? Nanti juga ada tahap berikutnya. Yang tahap ini yang untuk pencairannya adalah tahap 8, 20, 4, 7, dan 11 ya, yang diambil dari DTKS dan P3KE, dipadankan kemudian diambil datanya dari situ. Ini dulu yang dicairkan ya. Yang paling cepat cairnya tanggal 16 ya. Kemudian itu untuk SK pemberian ya. Kemudian SK nominasi adalah bagi mereka yang belum pernah sama sekali dapat PIP-nya atau yang alih jenjang dari SMP ke SMA. Nah, itu biasanya mereka akan ada nominasi lagi, masuk SK nominasi lagi. Nah, di SK nominasi tersebutlah nanti harus diaktifasi. Nah, itu yang tadi surat pemberitahuannya ya, pemberian SK nominasi gitu ya. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama adalah poinnya baru bisa diaktifasi ya, itu per tanggal 16 nanti, 16 April ya, 16 April 2024. Jadi kalau misalkan para warga sekolah nonton ini tanggal 20 April atau setelah tanggal tersebut, misalkan di bulan Mei, di bulan Agustus gitu ya, silakan bisa tanyakan ke sekolahnya atau langsung bisa cek di web PIP-nya. Kalau misalkan dia masuk di dalam SK nominasi, maka segera lakukan aktivasi. Karena apa? Karena untuk yang kelas akhir, di beberapa poin yang surat pemberitahuan dari kementerian itu, yang pertama adalah kalau untuk yang di kelas akhir itu kelas berapa Mas Eka? Kelas 3 SMP, terus kelas 6 SD, kelas 3 SMA ya, ataupun kelas 3 SMK. Nah, itu paling telat
aktivasinya di tanggal 30 Juni 2024. Jadi lewat dari itu maka akan dikembalikan ke kas negara. Ingat ya, 30 Juni 2024. Jadi kalau ini bulan April, Mei, Juni. Jadi ya kurang lebih sisa 2 atau 3 bulanan lagi, segera lakukan aktivasi. Kalau tidak dilakukan aktivasi maka akan dikembalikan ke kas negara. Karena apa? Karena dianggap tidak aktif rekeningnya, maka dananya akan dikembalikan ke kas negara. Kemudian untuk yang kelas berjalan itu kelas berapa Mas Eka? Kelas 1, 2, 3, 4 ya, kelas 5. Kemudian SMP-nya kelas 1, kelas 2. Kemudian SMA-nya kelas 1, kelas 2. SMK juga kelas 1, kelas 2 gitu ya. Nah, itu yang kelas berjalan. Batas akhirnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Wow, panjang ya, lumayan cukup panjang. Bahkan yang panjang seperti ini aja gitu ya, masih banyak yang suka kelewat gitu. Karena untuk SK nominasi di tahun 2024 ya, yang untuk tahap 8, 20, 4, 7, 11 dan beberapa tahap berikutnya. Kalau yang SK nominasi ini ada tahapan-tahapan ini ya. Nah, ini Mas saya lampirkan. Totalnya itu ada 2.652.229 siswa atau 2.600.000 lebih lah ya. Siswa semua jenjang, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, itu dijadikan satu, totalnya 2.600.000, lumayan cukup banyak di SK nominasi yang tahap ini ya. Nanti kan ada SK nominasi berikutnya lagi tuh ya, dari tahap-tahap yang lainnya gitu kan, akan nambah lagi. Makanya untuk para warga sekolah nih yang masuk ke dalam kategori SK nominasi tersebut wajib harus segera melakukan aktivasi paling cepat nanti di tanggal 16 ya. Jadi baru mulai aktivasi di tanggal 16. Nah, kalau misalkan baru melihat videonya Mas Eka di bulan Juni atau di bulan Juli ya, atau di bulan Agustus gitu ya, September, Oktober ya udah langsung kalau memang tertera sebagai SK nominasi, segera lakukan aktivasi secepat mungkin. Lalu bagaimana cara untuk melakukan aktivasinya Mas Eka, itu udah Mas Eka bahas di video sebelumnya itu ya. Mas Eka juga yang PIP-nya dicek deh di playlist PIP 2024 itu Mas Eka udah cantumkan bagaimana cara melakukan aktivasi. Mas Eka singgung sedikit deh ya. Melakukan aktivasi yang pertama adalah kamu cek dulu, para warga sekolah cek dulu di website PIP-nya kalau memang di situ tertera SK nominasi tahun 2024. Ingat 2024 ya. Maka segera minta surat pengantar dari sekolah ya. Minta surat pengantar dari sekolah, langsung bawa ke bank tujuan ya. Kalau untuk jenjang SD SMP itu biasanya BRI, kemudian untuk jenjang SMA dan SMK itu biasanya BNI ya. Sementara untuk yang teman-teman berada di Aceh, itu semuanya dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK itu menggunakan Bank Syariah Indonesia gitu ya. Khusus nih teman-teman yang berada di Aceh menggunakan Bank Syariah Indonesia. Kalau yang berada di lain daerah di luar dari Aceh gitu ya, provinsi-provinsi lainnya, dia menggunakan biasanya kalau yang SD dan SMP-nya itu menggunakan BRI dan SMA dan SMK-nya menggunakan BNI. Jadi para warga sekolah sekali lagi Mas saya ingatkan, terutama untuk yang SK nominasi, karena jumlahnya untuk SK nominasi 2024 yang tahap ini adalah kurang lebih ada 2.600.000-an, lumayan cukup banyak. Ini jangan sampai tidak terserap, karena banyak juga tuh kemarin Mas Eka yang di 2023 itu melihat banyak yang tidak terserap juga, akhirnya banyak dikembalikan ke kas negara, lumayan cukup banyak ya. Sayang banget kan gitu kan, harusnya ini bisa digunakan oleh para warga sekolah untuk keperluan sekolahnya, tapi justru karena ketidaktahuan dan minimnya informasi, jadi dananya tidak terserap dan dikembalikan ke kas negara. Itu sayang banget gitu ya. Nah, untuk para warga sekolah yang sudah masuk di dalam SK pemberian, maka silakan dicek secara berkala. Boleh ngeceknya dari sekarang atau mau menunggu habis tanggal 16 April nanti, monggo silakan gitu kan. Ingat, yang keluar 2024 tahap yang saat ini adalah tahap 8, 20, 7, 4, dan 8, 24, 17, dan 11 ya. Diambil dari data DTKS dan dari data P3KI. P3KI itu apa Mas Eka? Cari sendiri lah ya. Intinya P3KI itu adalah penanggulangan percepatan kemiskinan ekstrim. Kebalik tuh ya. Pokoknya begitulah. Kemiskinan ekstrim, kemudian DTKS diambil ya. DTKS mau tahu semua lah ya. P3KI itu sama DTKS agak berbeda nih ya. Kalau P3KI itu kemiskinan ekstrim, DTKS itu ya data terpadu kesejahteraan sosial, diambil dari Kemensos. Kalau tidak salah yang P3KI itu diambil dari Kementerian Mas Eka lupa kementeriannya. Jadi kurang lebih seperti itu para warga sekolah. Sekali lagi Mas Eka ingatkan, untuk yang SK nominasi wajib melakukan aktivasi. Sementara kalau yang SK pemberian dia tinggal cek bukunya aja, print ke bank tujuannya atau bank buku tabungannya, di print aja. Kalau memang ada saldonya maka bisa langsung dicairkan. Tapi kalau nggak ada ya tinggal tunggu lagi di tahap berikutnya, atau kalau memang dia masuk di tahap yang sekarang
Kalau bingung ya, kalau bingung misalkan aduh saya nggak tahu nih namanya dapat atau tidak, bisa langsung ditanyakan ke sekolahnya kok. Sekolahnya bisa langsung melihat kok dia SK pemberian yang tahap saat ini tahun 2024, tahap 20, tahap 8, tahap 4 dan tahap 17 itu bisa langsung dilihat oleh sekolah dan bisa diumumkan oleh sekolahnya. Kalau sekolahnya belum ngumumin ya tanya ke sekolahnya ya. Jadi kalau misalkan yang kok saya belum dapat ya, masa tahun kemarin saya dapat nih PIP tapi tahun ini kok saya belum dapat, ya tunggu aja, mungkinan nanti di tahap berikutnya gitu ya, bukan di tahap yang sekarang. Ya masih diusulin kok Mas Eka. Ya berarti tinggal tunggu aja karena yang tahap ini kan nanti berjenjang lagi. Ada lagi tahap berikutnya gitu. Jadi sabar kalau yang memang belum keluar. Yang saat ini ya yang keluar ya udah ambil dan dapatnya hanya satu kali. Tidak berkali-kali, jadi setahun hanya satu kali. Jangan ngarep 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena itu jelas di juknisnya ya, 1 tahun 1 kali untuk dana PP. Kemudian untuk yang teman-teman yang berada di jenjang lanjutan atau yang jenjang akhir ya, jenjang akhir kayak kelas 6, kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA itu segera lakukan aktivasi kalau dia masuk di SK nominasi. Sebab apa? Batas waktunya hanya sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, mepet banget. Kalau yang kelas berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, masih cukup lumayan panjang. Dan jangan lupa bagikan video ini ke warga sekolah lainnya ya, diingetin. Jadi para warga sekolah lainnya yang tidak mendapatkan informasi, dia bisa mendapatkan informasi dan tahu, sehingga apa? Sehingga sedini mungkin bisa aktivasi dan bisa mencairkan. Kalau tidak diaktifasi, ya kalau misalkan dia udah punya bukunya mah enak gitu kan, dananya masuk ke rekening aman-aman aja. Tapi kalau misalkan yang belum diaktifasi, maka dananya nanti akan dikembalikan ke kas negara. Hal inilah yang banyak terjadi di 2 tahun kebelakangan gitu, di tahun 2022 dan tahun 2023 itu cukup lumayan banyak. Jangan sampai ya, di beberapa banyak juga media berita udah menyiarkan gitu ya, itu banyak dana PIP digelapkan. Nah ini jangan sampai hal ini terjadi. Makanya yuk bagikan video ini ke warga sekolah lainnya, diingatkan teman-teman warga sekolah lainnya agar apa? Agar kalau memang dia ada di dalam SK nominasi segera bisa melakukan aktivasi. Kalau dia ada di dalam SK pemberian, dia bisa langsung mengecek ke bank dengan membawa buku tabungannya. Gitu para warga sekolah. Sekali lagi Mas Eka mohon bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi PIP, karena informasi PIP ini sangat minim, sangat dikit banget gitu ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan seputaran tentang PIP, silakan langsung tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Mas Eka akan jawab ya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya memang nggak sering Mas Eka bahas, Mas Eka akan jawab. Tapi kalau misalkan sering banget ditanyakan itu lagi ya, silakan simak di video sebelumnya gitu. Oke, mungkin para warga sekolah itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.